eh, bagaimana Rasulullah mengajarkan ini perpindahan sholat. Ya, ini ada sholat dari sholat sunat ke sholat wajib, atau dari sholat wajib ke sholat sunat. Ini ada hadis dari Abu Daud dan Imam Ahmad, nyatakan hadis ini hasan oleh Albani, ya kan? Di sini dinyatakan la yusallil imamu fi mawdi'il ladzi yusalli fihi maktuba hatta yatahallala minhu. Janganlah imam sholat di tempat yang sama ketika telah selesai sholat wajib sampai dia berpindah dari tempat sholat itu. Nah, jadi walaupun di sini imam, semuanya berlaku untuk kita. Jadi kalau pamannya tadi ibu sholatnya sholat sunat, pamannya mengenai zuhur, kan sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib di sini, nanti sholat wajib jangan di situ, ya pindah. Atau nanti sholat wajibnya di sini, untuk sholat sunatnya pindah, ya kan? Nah, itu yang dianjurkan untuk dilakukan. Ini hadis hasan menurut Albani, ya kan? Jangan pula pindah ke Basaraya gitu ya. Bergeser saja tempat. Nah, geser sedikit, apa setengah meter atau belakang atau ke depan, pokoknya digeser. Iya, pokoknya yang syariatnya pindah dulu, oke ya. Bagaimana Imam An-Nawawi mensarah hadis Muslim ini? Beliau menjelaskan bahwa disunnahkan berpindah tempat setelah sholat wajib untuk mengerjakan sholat sunat. Satu, agar bertambah banyak tempat menjadi saksi pada hari kiamat. Itu satu. Jadi dianjurkan bagi yang telah sholat fardu untuk berpindah tempat ketika hendak sholat sunnah, karena bumi akan menjadi saksi atas amal kita, ya kan? Jadi kalau ibu pindah, pamannya sebelum zuhur ada sunat rawatib 4 rakaat kan? Nah, dua kan? Nah, dua di sini, dua di sini. Hah? Kalau sampai bisa di rumah, ya nak? Ya bisa. Yang penting ibu mengambil dulu hikmahnya. Semakin banyak tempat, semakin. Itu bukan hanya jadi saksi untuk sholat sunat saja. Ketika ibu mampir di masjid ini, sholat di sini, itu berarti bumi ini semakin banyak menjadi saksi. Iya, itu ya. Oke. Nah, jadi keumumannya ya final arda tuhaddisu yaumal qiyamah bima umila alaiha. Sesungguhnya bumi akan menceritakan apa yang dikerjakan di atasnya. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, bumi akan bercerita tentang kemaksiatannya. Orang-orang yang berbuat amal baik, bumi akan bercerita tuhaddisu akhbaraha. Bayangkan sesolat sunat seperti itu saja diperbanyak, apalagi kalau ibu pagi di sini, beri ke sini, melakukan perbuatan baik di sini, melakukan baik di sini. Makanya mau pergi ke Makkah tu karena supaya ada tambah. Nah, dari Imam An-Nawawi disunahkan berpindah tempat antara sholat wajib dengan sholat sunat, agar tempat lain juga menjadi saksi atas amalnya. Itu penjelasan Imam An-Nawawi di waktu mensarah hadis Muslim, ya kan? Semakin banyak gitu ya. Nah, gitu. Sama dengan surah Al-Muzalzalah itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Nah, beritanya itu termasuk sholat tadi itu. Ya, memperbanyak di situ. Ya kan? Oke. Dari Jabir, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawdi'i yusalli fihi minal ardi sayashhadu ala sahibihi yaumal qiyamah. Setiap tempat di bumi yang digunakan untuk sholat akan menjadi saksi bagi orang-orang yang sholat di atasnya. Jadi kalau ibu-ibu banyak tempat sholat wajib, di sini pernah banyak nanti, ya kan?
Kalau tadi itu Imam An-Nawawi menjelaskan, sekarang kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Hikmahnya satu, ya, yang perlu dipahami, ya, tidak disangka bahwa sholat sunat itu bagian dari sholat wajib. Jadi kalau situ-situ aja sholat, mereka disangka orang awak sholat wajib kok sampai lah subuh, atau nanti tadi sholat fajar situ, sholat sunat fajar di situ jom, itu. Juga ada tempat lain yang sebagai berkah. Nah, tadi satu sebagai saksi, dan kedua sebenarnya pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunat. Yang ketiga mendapatkan berkah, ya kan? Jadi ada saksi, ada di situ memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunat, mendapatkan berkah dari tempat itu. Iya kan? Tapi jangan separuh-separuh aja bu. Kok serakaan sih, kok serakaan baru pindah. Makanya itu kita doakan, ya, kita doakan. Udah 3 ya. Satu tadi sebagai saksi hikmahnya, yang kedua sebagai pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunat, yang ketiga untuk mendapatkan berkah. Oke. Ada yang keempat nanti. Berpindah tempat untuk sholat sunat setelah sholat wajib itu disunnahkan, berarti kita mengikut sunnahnya Nabi. Nah, sekurang-kurang tuh ampe itu dapat dah. Kenapa ibu pindah? Karena saya ingin mengikuti sunnah Rasul. Kenapa ibu pindah ke sini? Saya memperbanyak saksi-saksi dalam sholat. Kenapa ibu pindah? Supaya saya dapat berkah, ya kan, dari perpindahan ini. Kenapa ibu pindah? Saya ingin memisahkan betul antara sholat wajib dengan sholat sunat. 4 itu dapat oleh kita, ya kan, keberkahan dapat, menjadi saksi dapat, sebagai pengikut kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan disyariatkan, ya kan, tujuan disyariatkan berpindah antara sholat wajib dengan sholat sunat. Itu maksudnya ibu-ibu bukan hanya sholat sunat setelah sholat wajib, termasuk juga sholat sunat sebelum sholat wajib. Karena kan tidak semua sholat sunat ada setelah sholat wajib, ya kan? Nah, setelah sholat asar tidak ada sholat sunat, ya kan? Nah, setelah sholat subuh tidak ada, tapi adanya sebelum. Jadi kita juga mengambil berkah, gitu, ya. Itu tambahan kajian kita dalam rangka mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.